Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رحمة للعالمين اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran katsira amma ba'd. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan nadima. Sadaqallahu alazim. Hadirin mulia, kita semua hadir di sini dengan niat yang besar. Niat untuk hidayah bagi diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan kita berhajat hidayah bagi umat manusia di seluruh alam. Begitu banyak hajat-hajat manusia, akan tetapi hajat terbesar bagi manusia dalam kehidupan di dunia dan di akhirat adalah hajat hati kita kepada La ilaha illallah. Bila hidayah ini sudah terpancar dalam hati, maka akan tampak kebenaran pengkabaran dari para nabi dan para rasul bahwa Al-Quran adalah hak, kehidupan setelah kematian adalah hak, surga dan neraka adalah hak, janji-janji daripada Allah dan Rasulullah SAW adalah benar. Semuanya itu akan terjadi hari mulia bila hidayah sudah menyusup di dalam hati manusia. Dan bila hidayah ini sudah ada dalam hati manusia, ketika hatinya benar, maka ucapannya juga akan benar. Amalnya akan benar, perdagangannya akan benar, kehidupan muamalat muasyarahnya akan benar. Semuanya itu karena hati yang benar, hati yang lurus, dan hati yang telah diterangi dengan hidayah, dengan nur cahaya hidayah. Orang tua berhajat hidayah bagi anak-anaknya, karena kalau anak-anaknya dia ada hidayah dalam hati anak-anak mereka, maka anak-anaknya ini akan tahu nilai menghormati orang tua, taat kepada orang tua, taat kepada Allah, tahu mana yang hak dan yang batil, sehingga anak-anaknya ini akan mendatangkan kemanfaatan bagi orang tua itu di dunia ini dan di akhirat nanti. Sebaliknya di mulia, bila seorang anak tidak ada hidayah, anak-anak itu menjadi anak yang durhaka,
maka dia akan menentang Allah, menentang Rasulnya, menentang kedua orang tuanya, berani kepada orang tuanya, bicara dengan kata-kata yang keras kepada ibu dan ayahnya, meremehkan kedua orang tuanya, susah diatur karena tidak ada hidayah. Demikian juga seorang anak berhajat hidayah bagi ibu dan ayah. Karena bagi orang tua yang ada hidayah, maka dia akan hidup dengan lurus, cari rezeki yang halal, akan bisa menjadi teladan bagi keluarganya, jadi panutan bagi anak-anaknya. Kehidupan akan terjadi harmonis antara orang tua dan anak, kalau orang tua ini ada hidayah. Rakyat berhajat hidayah kepada pemerintah, pejabat-pejabat agar dapat hidayah, ini hajat daripada rakyat. Sebagaimana pemerintah juga berhajat hidayah bagi rakyatnya. Sebab kalau pemimpin, pejabat, pemerintah tidak ada hidayah, maka nanti akan berbuat zalim kepada rakyatnya. Kalau pemerintah tidak ada hidayah, maka akan hilang hati nuraninya, simpati, empati, kelembutan, kasih sayang kepada rakyat, melindungi rakyat tidak ada. Yang adalah kekerasan, kebengisan, kekejaman, kedoliman terjadi bagi pemerintah kepada rakyat. Bila pemerintah tidak ada hidayah, maka rakyat mesti usaha, berdoa agar pemerintah, mereka yang duduk dalam pemerintahan, senantiasa berada di dalam hidayah, hidup di atas bimbingan hidayah. Demikian juga pemerintah berhajat hidayah bagi rakyatnya. Sebab kalau rakyat itu ada hidayah, maka dia akan hidup di dalam ketaatan, akan mudah diatur, hidup dalam ketaatan, keteraturan, akan menghargai, menghormati, menjaga peraturan dan undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah. Tapi kalau rakyat tidak ada hidayah, maka akan terjadi kerusakan. Harta-harta negara akan diambil, dicuri. Sebagaimana dulu pernah terjadi, hutan-hutan ditebang karena merasa milik nenek moyangnya. Padahal ini harta negara. Kalau mencuri harta pribadi, dia salah kepada seseorang secara pribadi dan mudah minta maafnya. Tapi kalau seseorang itu mencuri harta negara, maka dia harus minta dihalalkan kepada seluruh warga negara yang ada di negara itu. Tapi kalau ini rakyat tidak ada hidayah, maka tidak akan semaunya. Bila orang itu ada hidayah, ada agama, hidupnya akan teratur. Kalau tidak ada agama, tidak teratur, awur-awuran. Kalau ada agama, orang itu akan beradab. Tidak ada agama, akan biadab. Kalau ada agama, maka derajat seseorang akan naik melebihi dari derajatnya para malaikat. Tapi kalau tidak ada agama, maka akan jatuh derajatnya di bawah binatang. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih rendah daripada binatang. Mengapa itu terjadi, mulia? Kalau tidak ada hidayah,
tidak ada agama. Yang lebih daripada binatang itu apa? Setan. Jadi kalau manusia ini dia tidak ada agama, maka derajatnya akan jatuh di bawahnya derajat binatang, yaitu derajatnya setan. Karakternya, jadi ada karakter insaniyah, mizat insaniyah, itu karakter manusia. Kalau tidak ada agama, jatuh menjadi mizat hewaniyah, dia akan jatuh seperti binatang. Kalau tidak ada agama lagi, dibiarkan lagi, maka akan datang mizat saitoniyah, karakternya setan. Bagaimana itu setan? Kalau nabi-nabi hari mulia sebagai manusia terbaik, dia dikirim, diutus oleh Allah SWT sebagai duta-duta kebenaran, mengajak kepada kebaikan, dan setan ini adalah duta-duta keburukan. Kalau para nabi, para rasul berdiri di atas jalan amar ma'ruf nahi mungkar, setan dia berdiri di atas jalan amar mungkar nahi ma'ruf. Semuanya itu terjadi karena apa? Karena tidak ada hidayah yang ada di dalam hati. Maka demikianlah hadirin dimuliakan Allah SWT, semua kita berhajat kepada hidayah, hidayah yang besar, sehingga bagaimana setiap kita bisa menyempurnakan seluruh perintah Allah di dalam kehidupan kita. Bagaimana? Insya Allah dimuliakan. Hidayah terendah yang pertama, terendah yang kita hajatkan adalah hidayah yang ada dalam hati kita, sehingga kita tidak bermaksiat kepada Allah SWT. Meninggalkan kemaksiatan, itu langkah awal. Serendah-rendahnya iman, sehingga tidak bermaksiat kepada Allah SWT. Sampai kemudian meningkat sehingga ketaatan menjadi kemanisan dalam kehidupan. Kesenangannya dalam taat dan ibadah kepada Allah SWT. Merasakan bahwa ketaatan itu sebagai satu anugerah besar, kenikmatan yang tidak ada taranya. Kalau sudah melakukan satu amal kebaikan, amal ketaatan, dia merasa syukur kepada Allah, betul-betul orang yang bertuah, beruntung, karena aku telah dapat anugerah sehingga aku berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila seseorang itu ada hidayah hari mulia, maka dia tidak akan meremehkan amal-amal kebaikan, karena dia mengetahui di balik amal kebaikan itu tersimpan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga kalau seseorang itu ada hidayah, maka dia pun tidak meremehkan amal-amal keburukan, karena di balik amal kejelekan, keburukan itu tersimpan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan murkanya Allah itu adalah neraka, di mana sekecil-kecilnya neraka adalah bila kerikil neraka diinjak, maka otak seseorang akan mendidih. Itu sekecil-kecilnya siksa neraka. Maka bila seseorang itu ada hidayah, benar-benar dia akan meninggalkan kemaksiatannya. Orang beriman tidak akan meremehkan amal kebaikan,
karena di balik amal kebaikan tersimpan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang beriman tidak meremehkan amal keburukan, karena di dalam setiap amal keburukan tersimpan murkanya Allah. Tidak meremehkan dosa, tidak apa-apa, dosa kecil saja, tidak apa-apa, ini dosa kecil, cuma begini saja. Ada satu cerita ketika jamaah itu sedang keluar, insya Allah di India, di Pakistan. Dalam perjalanan mereka di masjid, dulu tidak semua masjid ada kipasnya, sehingga di masjid itu ada kipas, orang Jawa bilang tepas gitu, yang terbuat dari bukan daun kelapa, tapi daun kurma yang anyam. Itu kemudian digunakan untuk kipas. Nah, satu waktu ada orang itu, dia sedang makan di masjid, khidmat, kemudian ada selilit daging yang melilit di giginya, maka dia kemudian menggunakan kipasnya itu dipatahkan, dicari itu lidi daripada kurmanya itu untuk nyukili ini giginya yang ada selilit itu. Maka satu anak kecil itu negur, "Tuan, Bapak, ini kipas ini wakaf masjid, kok sampean patah-patahin untuk selilit, sampean itu bagaimana? Ini barang wakaf masjid kok digunakan untuk pribadi, bagaimana?" Anak kecil yang negur. Mungkin sebagian orang itu menganggap satu perkara yang remeh, biasa saja. Tapi ini anak karena dia dididik dengan agama dan dia tahu mana barang ini barang umat, barang masjid, dan mana barang pribadi, maka dia kemudian tegur itu bapak itu. Kemudian yang ketiga, orang beriman itu tidak meremehkan orang-orang iman yang lain. Mengapa? Karena di balik orang-orang beriman itu Allah menyembunyikan wali-walinya. Mengenali wali itu, kekasih-kekasih Allah itu lebih susah daripada mengenali Nabi dan Rasul. Kalau Nabi dan Rasul, dia harus menyampaikan kepada umat bahwa sesungguhnya aku adalah nabinya Allah dan aku adalah utusannya Allah. Itu Nabi dan Rasul, saya melihat. Tapi kalau wali, kalau ada orang yang menyatakan aku ki wali ini Gusti Allah, ini orang kampung bilang rodok bocor halus ini. Kadang-kadang orang itu mungkin kalau datang tidak ada yang memperhatikan, pergi tidak ada yang mencari, usul tidak ada yang menerima, melamar pun ditolak terus. Tapi mungkin dia dapat Allah, dia adalah kekasih-kasihnya Allah. Maka orang beriman dia tidak meremehkan orang-orang beriman yang lain. Hidayah ini mahal hari mulia. Betapa mahalnya hidayah hari mulia, sehingga Rasulullah SAW berharap kepada pamannya untuk dapat hidayah. Abi Thalib yang senantiasa berada di garis depan
membela Nabi, sehingga orang-orang Quraisy segan untuk melakukan penindasan dan tekanan kepada Rasulullah SAW ketika Abi Thalib itu hidup, karena kewibawaannya, karena ketokohannya, di mana beliau adalah putra daripada Abdul Muthalib, putra daripada Hashim, pembesar Quraisy. Dari kecil Rasulullah bersama di rumahnya Abi Thalib. Abi Thalib yang menjaga beliau setelah ayah, ibu dan kakeknya tidak ada. Tapi hari mulia suratan takdir berbicara lain. Abi Thalib meninggal dalam keadaan tidak berada dalam hidayah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nabi Nuh alaihissalam berharap hidayah kepada putranya, kepada istrinya, akan tapi ternyata putra dan istrinya dia memilih jalan yang ditempuh oleh kaum mereka. Anak Nabi, keluarga Nabi bisa tidak dapat hidayah hari mulia, sementara kita jauh daripada Nabi, tinggal di ujung dunia. Dibandingkan dengan Arab ribuan kilometer, kita ini di pojoknya dunia ini, sebelah timur. Hidup di zaman akhir dalam jarak 1400 tahun dengan Rasulullah SAW. Ini Abu Lahab sejaman dengan Nabi, mengetahui kemuliaannya Nabi. Abu Jahal, Abu Lahab, orang-orang Quraisy, tapi mereka mati dalam keadaan tidak membawa hidayah. Sementara hidayah itu adalah kunci dari seluruh kebahagiaan. Bila seseorang ada la ilaha illallah, maka dia telah membawa kuncinya surga. Dan di surga itulah seluruh cita-cita akan tertunaikan, seluruh hajat akan dipenuhi. Sekarang sampean punya mimpi apa? Semua mimpi-mimpi itu akan diwujudkan nanti di surganya Allah SWT. Allah Maha tahu bahwa kita ini ingin semua jadi raja. Sebenarnya kalau bisa gitu mau daftar ikut pilpres, tapi kalau daftar itu istri sampean nggak milih sampean juga, akhirnya gak melu lah, diam aja lah. Ini mau nyalonkan presiden, mau bujuku diwe, gak milih aku jadi. Sebenarnya pengen jadi raja di Indonesia begitu, jadi sinuwun panjenengan dalam sampean dalam ingkang minulya paduka yang mulia. Kalau di Malaysia lebih ganas lagi, Sultan Malaysia itu panggilannya Agung. Paduka yang mulia, Agung, Sultan Agung, bagaimana tidak tahu saya. Itu panggilannya Agung itu di Malaysia. Sebenarnya ingin jadi raja, dan Allah tahu bahwa setiap kita ini ingin jadi raja. Karena itu hari mulia Allah SWT akan memenuhi semua harapan dan cita-cita itu. Tapi tidak di sini. Kalau di sini repot nanti rakyatnya siapa kalau mau jadi raja. Allah telah menyiapkan satu tempat di mana setiap orang nanti akan jadi raja di sana.
Di mana itu? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Nanti malam insyaallah. Mati dengan la ilaha illallah. Hidup dengan la ilaha illallah, berjuang la ilaha illallah, mati dengan la ilaha illallah, maka mati akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi raja selama lamanya. Bukan 5 tahun, bukan 2 periode dari mulia, tapi selama lamanya. Istana-istana dari emas, daripada perak, daripada intan, daripada permata yang utuh. Di mana kerikilnya surga harganya melebihi dari dunia seisinya. Setiap kita ini ingin kaya. Semua orang ingin kaya. Sugih blegedu kata orang Jawa. Sugih blegedu. Omai gedong magrong jejer limo. Pelayannya banyak. Hartanya banyak, apa saja bisa. Jangan sedih hari mulia, Allah telah menciptakan, menyiapkan satu tempat di mana nanti setiap orang di sana akan kaya dan tidak akan miskin selama-lamanya. Di mana itu? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Nanti malam insyaallah. Mati dengan la ilaha illallah, maka akan masuk di dalam surga di mana akan kaya dan tidak akan miskin selama-lamanya. Muda tidak akan tua selama-lamanya. Sehat tidak akan sakit selama-lamanya. Hari ini sehat, besok sakit. Hari ini sehat, besok batuk-batuk. Demikianlah kehidupan dunia. Sehat, sakit, sehat, kaya, miskin. Itu kehidupan dunia ini. Di sini tempat diuji. Dan yang lulus adalah yang dia memandang bahwa segala sesuatu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Semua di dunia ini ada namanya. Namanya kursi. Ada namanya, ada maksud diciptakannya. Namanya kursi untuk duduk. Maksudnya untuk duduk. Ya kedudukannya di ruang tamu, ditempatkan di tempat-tempat yang mulia. Itu kalau masih beres itu kursinya. Tapi kalau kursinya sudah bedat atau bedat apa? Sudah rusak, maka dia akan dibuang di tempat sampah. Sebagian orang ambil dari rosok, yang bisa dimanfaatkan dipakai, yang nggak bisa dimanfaatkan dibakar, dibuang. Karena kalau sudah rusak, namanya baju untuk menutup aurat. Tempatnya mah di lemari disimpan, tempat yang wangi. Itu kalau masih baik. Tapi kalau bajunya itu sudah tidak sesuai dengan maksud dia dibuat, maka akhirnya baju ini dikeluarkan dari lemari. Karena akan mengotor-ngotor lemari itu baju yang sudah gombal itu. Dia akan dibuang, nanti jadi fungsi yang lain. Untuk ngepel lantai, untuk bersihkan mobil, karena dia sudah rusak, lengannya sudah robek, ketiaknya kalau dipakai kelihatan sudah bolong, maka bajunya akan dikeluarkan daripada tempatnya dan akan digunakan tempat yang lain. Demikian juga ini manusia yang melihat di dunia ini.
manusia ini juga ada kedudukannya, ada maksud dia diciptakan, dan ada namanya. Orang-orang yang punya la ilaha illallah di akhir zaman ini, Allah menyebut mereka dengan sebutan muslim. Dan kumpulan orang-orang Islam itu dengan sebutan umat. Kalau dahulu mereka disebut dengan kaum. Nabi-nabi menyeru kepada pengikutnya dengan panggilan kaum. Ya kaum ibudullaha malakum min ilahin ghairu, wa kaumku sembahlah Allah dan jangan kau menyekutukan dengan panggilannya kaum. Tapi ini pengikut Rasulullah SAW bukan kaum, tapi ummati, umat. Kemudian ada kerjanya, hari mulia. Ini umat ini ada kerjanya. Apa itu kerjanya? Kerjanya yaitu untuk ibadah, untuk dakwah. Taat kepada Allah dan meneruskan usahanya utusan-utusan Allah, wabil khusus Nabi Agung Muhammad SAW, mendakwahkan agama. Kalau umat-umat terdahulu kedudukannya sebagai abid, ahli ibadah, mereka sebagai abid. Tapi kalau umat Muhammad SAW, mereka ibadah, mereka dakwah, dan mereka akan menjadi imam bagi seluruh umat manusia, menjadi pimpinan bagi seluruh umat manusia. Bila mereka ibadah dan mendakwahkan agama. Mendakwahkan agama itu maksudnya mengusahakan hidupnya agama dalam 4 paket, dengan dakwah, ibadah, dakwah, taklim, ibadah, zikir, dan khidmat. Inilah kurikulum kerja para nabi dan para rasul, yaitu dengan dakwah, mengajak, menjumpai face to face, door to door, menjumpai umat, dakwah. Kemudian yang kedua, mengajar kepada umat, mendidik kepada umat. Kemudian yang ketiga, ibadah, zikir, dan yang keempat yaitu khidmat kepada umat. Demikianlah ini kerja para nabi dan para rasul yang mulia, dan kerja Nabi Agung Muhammad SAW yang kemudian diwariskan kepada setiap orang daripada umat ini, di mana tongkat estafet perjuangan Nabi telah diberikan kepada setiap orang daripada umat ini, laki-laki dan wanita, tua dan muda, alim maupun awam, siapapun dia daripada umat Muhammad SAW telah diserahkan usaha kenabian, kerja kenabian kepada setiap orang daripada umat ini. Maka demikianlah para sahabat radhiyallahu ajmain, mereka telah berdiri di atas jalan agama dan perjuangan agama. Tidak semua para sahabat itu alim, hari mulia. Mufti maksudnya, yang apa itu, punya kapasitas membuat keputusan hukum. Tidak semua. Beberapa sahabat yang punya kapasitas mufti. Tapi kalau alim, mereka alim agama, karena keberkahan daripada nur nubuwah, sehingga pertemuan mereka dengan Nabi itu menjadi sebab ilmu mereka itu tidak tertandingi di para sahabat, sehingga mereka telah menjadi guru daripada orang-orang setelahnya. Itulah para sahabat.
Tapi yang ahli dalam memutuskan hukum tidak semuanya. Tapi mereka semua paham agama, mereka semua mengamalkan agama, dan mereka semua memperjuangkan agama. Laki-laki dan wanita, tua dan muda, anak-anak, sehat maupun cacat, mereka berdiri di atas perjuangan agama. Sehingga Amir bin Jamuh yang pincang kakinya, dia berjalan dengan kaki yang pincang di Uhud, dan kemudian dia katakan, aku ingin masuk di surga dengan kakiku yang pincang. Abdullah bin Umi Maktum yang buta matanya telah meninggalkan Madinah dan mengikuti jamaah yang dikirim di Qadisiyah bersama dengan Sa'ad bin Abi Waqqas di zaman Amirul Mu'minin Umar bin Khattab, sehingga Amir bin Jamuh syahid di sana yang dia buta matanya. Abu Ayyub Al-Ansari telah meninggalkan Madinah bersama dengan jamaah yang dikirim ke Antokia, sehingga kemudian beliau meninggal di perjalanan dan dimakamkan di Turki, di Konstantinopel. Dekatnya Konstantinopel itu Abu Ayyub Al-Ansari yang umurnya sekitar 90 tahun ketika itu. Tua renta, kakek-kakek, berangkat fisabilillah, sehingga anak-anaknya menghalangi beliau. Wahai ayahandaku, sudah begitu banyak medan perjuangan yang kau ikuti bersama dengan Rasulullah SAW dahulu, sekarang kau tinggal di rumah saja. Maka Abu Ayyub Ansari beliau katakan, bagaimana kepahamanmu dengan ayat Al-Quran, infiru khifafan wasiqala, keluarlah dalam keadaan ringan dan dalam keadaan berat. Dulu waktu aku muda itu dalam keadaan ringan, sekarang aku tua ini dalam keadaan berat. Dulu waktu aku sehat itu dalam keadaan ringan, sekarang aku sudah sakit-sakitan dalam keadaan berat. Dan perintah Al-Quran adalah keluarlah dalam keadaan ringan dan berat. Maka ketika dulu aku muda aku keluar, sekarang aku tua aku juga keluar jalan Allah. Dulu aku sehat aku keluar, aku sakit sekarang aku juga keluar. Sehingga akhirnya Abu Ayyub Ansari berangkat fisabilillah dan meninggal di perjalanan hari mulia, dan beliau berwasiat agar dimakamkan di tempat terakhir di mana jamaah itu sampai nanti. Suasana inilah hari mulia yang ingin kita hidupkan kembali, di mana kita ingin menghidupkan kehidupan para sahabat kembali, melahirkan generasi para sahabat kembali, di mana kita berharap setiap kita daripada umat ini, laki-laki dan wanita, tua dan muda, di desa maupun di kota, alim maupun awam, semuanya berdiri di atas perjuangan agama. Bagaimana? Insya Allah hari mulia. Tidak lama hari mulia, sampai mati saja. Perjuangan agama ini tidak lama, sampai mati saja. Nanti setelah mati istirahat insya Allah. Di sini tempat kita beramal, tempat kita berjuang. Istirahat di kubur, sarapan di mahsyar, dan kawin di surga insya Allah. Loh, di dunia tidak kawin Pak, ini kawin-kawinan. Ini bukan kawin beneran. Karena di sini ini setiap perkawinan pasti akan berpisah akhirnya. Mungkin berpisah karena perceraian, mungkin berpisah karena kematian. Tidak ada yang kekal abadi perkawinan di dunia ini. Perkawinan yang kekal abadi nanti di akhirat insya Allah. Maka kawinnya di surga hari mulia, bukan di sini. Ini cuma kawin-kawinan aja. Setiap kita bertanggung jawab untuk hidupnya agama. Pertama pada tiap-tiap pribadi kita, bagaimana mewujudkan agama yang sempurna dalam pribadi-pribadi kita. Jaga sholat 5 waktu,
berjamaah di mana adzan dikumandangkan, bagaimana menjadi kegembiraan kita hadir dalam pertemuan-pertemuan umat Islam. Bila musafir datang di Madinah, mereka akan terheran-heran karena pasar ditinggalkan begitu saja, di mana para sahabat telah meninggalkan barang-barang dagangan mereka untuk memenuhi masjid ketika adzan berkumandang. Dan wanita-wanita mendirikan sholat di rumah-rumah mereka. Kemudian bagaimana setiap kita juga meningkatkan kepahaman kita dengan agama. Taklim dihidupkan di rumah-rumah kita, di masjid-masjid kita. Dan bagaimana laki-laki datang kepada alim ulama bertanya mengenai masalah dunia kita dan akhirat kita, masalah agama kita dan masalah urusan-urusan dunia kita, datang kepada ulama-ulama. Dan wanita tanya kepada suami-suaminya, kemudian suami datang kepada ulama-ulama, sehingga akhirnya umat dan ulama akan dekat dari mereka. Mengamalkan agama itulah hakikat daripada zikrullah. Mengamalkan ilmu itulah zikir. Di samping zikir yang disertai dengan kehadirannya hati mengingati Allah Subhanahu wa taala, tapi taat kepada Allah itulah hakikat zikir yang sebenarnya. Hanya bagaimana ketaatan itu disertai di dalamnya dengan senantiasa rasa hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bila amal agama itu ada dalam kehidupan kita dan hati senantiasa zikir kepada Allah SWT, maka akan datang buah daripada amal-amal agama. Apakah itu yang mulia? Akhlak yang baik kepada sesama. Akhlak itu adalah buah daripada ibadah, akhlak itu adalah buah daripada ilmu, akhlak itu adalah buah daripada iman. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tetamunya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang benar, kalau tidak berkata yang baik, kalau tidak dia diam. Akhlak ini buah daripada iman. Maka kalau orang itu beriman, dia ahli ibadah, maka dia memuliakan tetangganya, memuliakan tamunya, menghormati yang tua, memuliakan para alim ulama, menyayangi yang muda, menutup aib saudara-saudaranya. Dan bagaimana seluruh amal itu dilakukan dengan ikhlas, semata-mata mencari ridhonya Allah SWT. Dipuji dan dicela tidak ada bedanya. Orang ikhlas itu ada ciri-cirinya, di mana amal-amal dia dipuji dan dicela tidak ada bedanya. Tidak terbang karena pujian dan tidak tumbang karena cacian. Itu orang ikhlas. Tidak sibuk untuk diperhatikan makhluk dan beramal semata-mata niat untuk membangun kampung akhirat. Untuk itu semua yang mulia diperlukan satu usaha tarbiyah dan tazkiyah. Bagaimanakah itu? Dengan jalan dakwah tabligh furud fisabilillah.
dakwah tabligh fisabilillah ini adalah satu metodologi untuk tarbiyah dan tazkiyah kepada umat, sehingga untuk menguatkan iman, mendatangkan kekhusyukan dalam sholat, datangnya hakikat ilmu dan zikir, akhlak yang mulia, keikhlasan, dengan jalan kita keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Madrasah dakwah alamin haji nubuwah. Orang tua kita mengatakan usaha agama ini madrasah dakwah alamin haji nubuwah. Hanya memang usaha dakwah ini rumah sakit dari mulia. Maka yang kumpul, yang datang orang sakit. Ada yang sakitnya sudah sembuh, ada yang masih kumat-kumatan. Bermacam-macam usaha dakwah ini. Kita harus memahami semuanya bahwa yang datang dalam usaha dakwah ini memang pasien-pasien semua. Datang ke rumah sakit itu ada yang dokter, ada perawat, dan ada pasien. Demikianlah dalam usaha agama ini. Usaha dakwah ini seperti rumah sakit. Dokternya Rasulullah SAW, perawatnya para sahabat. Nah kita ini umat, ini pasien semua hari. Dalam usaha dakwah kita ini seperti pasien yang datang dengan hajat agar kita dapat kesehatan zahir dan batin kita, sehingga datang kesabaran, datang rasa syukur, datang keikhlasan, datang ketawaduan, datang kekhusyuan, datang kecintaan dan kerinduan kepada kamu akhirat, datang 1001 macam kebaikan-kebaikan kepada diri kita dalam usaha agama. Kalau Rasulullah dan para sahabat itu mereka dalam dakwah sudah sehat-sehat, sehingga mereka dalam dakwahnya mereka mengatakan kunu mislana, jadilah engkau seperti kami. Karena mereka sudah mengamalkan agama dengan sempurna itu para sahabat ini. Kalau kita mengatakannya bukan kunu jadilah kamu seperti kami, tapi kita katakan jadilah kita seperti para sahabat. Bagaimana? Insya Allah dimuliakan. Maka upaya, usaha, dan target kita dalam usaha agama ini adalah bagaimana kita menjadikan Rasulullah dan para sahabat menjadi ukuran dan barometer di dalam usaha agama kita. Dulu Rasulullah membagi waktunya, Rasul dan para sahabat membagi waktunya untuk rumah, untuk kerja dan perjuangan, maka demikian juga kita. Ada waktu di rumah, ada waktu untuk keluarga, dan ada waktu untuk berjuang di jalan Allah SWT. Menghidupkan masjid-masjid kita dengan usaha agama, membentuk jamaah daripada masjid-masjid kita, untuk kemudian dikirim ke ujung-ujung dunia. Sebagaimana dari Madinah dibentuk jamaah pergi ke Mesir, pergi negeri Sam, pergi ke Persia, pergi ke Romawi dari Madinah. Maka demikian juga daripada kampung-kampung kita, dari Ngawi, Madiun, Ponorogo, Magetan, bentuk jamaah dari kampung-kampung kita, kirim ke negeri-negeri yang lain. Maka kita ingin dari mulia di malam istimewa kita setiap malam Ahad ini, kalau kita berdiri mengatakan saya dari Al-Huda satu jamaah ke Kalimantan Timur, saya dari Asafiyah satu jamaah 4 bulan kirim ke NTT, Flores dan Kupang umpamanya. Bentuk jamaah dari mahalah-mahalah kita, halakoh-halakoh kita, untuk dikirim di kampung-kampung yang lain. Bagaimana? Insya Allah yang mulia. Bisa kita mulai dari mana? Bedua Timur mau kemana? Atau Bedua Barat? Budi Pak Ridwan.
dari Bendo Timur, Bendo Barat, karena kalau Bendo Barat. Bendo Timur mau kemana? Bendo Timur mau lebih jauh. Kemana? Oh, Thailand. Thailand, nah itu. Ini masih latihan, jadi kaku-kaku sendiri gak apa-apa. Bendo Timur ke Thailand gitu. Ada lagi yang lain? Trenggalek mau kemana? Berdiri, Pak. Negeri jauh ke Singapura. Ada lagi yang lain? Putih, Pak. Klagen. Klagen yang undi. Klagen. Klagen berarti itu Itali, oh artinya Itali. Oke, buka-buka tombol Gusti Allah. Oke, enten malih monggo. Banjarmasin, NTB, Banjarmasin NTB, saya. NTB itu Nusa Tenggara Barat. Ada lagi yang lain? Berdiri, Pak. Jenengan ke Mekah Madinah. Jenengan ke Mekah Madinah gitu. Enten malih? Pokoknya diomong mawon mung Gusti Allah wujud nih. Oke, ada lagi? Linongnya mau angkat tangan omong terus mundur nggih. Mekah Madinah jalan kaki Palestina. Wong Winong dilawan. Oke, ada lagi yang lain? Ada yang bawa? Monggo. Monggo. Sulawesinya mana? Makassar. Mau kemana? Amerika. Oke, itu malih. Mari, Pak. Bendo Barat ke Saudi Arabia. Bendo Barat Saudi Arabia. Oke, ada lagi yang lain? Monggo, monggo, monggo. Bismillah. Niat tuh lah bayar gratis ya loh. Jadi Palembang mau kemana? Filipina. IPB India, Pakistan, Bangladesh. Nah. Oke. Palembang. Oke, ada lagi yang lain? Sing erane nek Getas, Takeran, Pelawasan, Poncol, duwe iso desa yo. Pundi? Enten malih? Wali Kukun, Mantingan, sing omahe pinggir-pinggir alas itu. Kita niku yang donya iki ora karepe dhewe, Gusti Allah sing nekani. Nggih. Mengki teng Amerika, teng Italia itu juga bukan kita yang berangkat, Allah yang berangkatkan. Hanya untuk berangkat itu Allah pertama mengirim utusan
namanya keinginan dan niat. Nah, kalau keinginan dan niat itu disambut, maka nanti keinginan dan niat itu akan menjadi kenyataan. Tapi ketika keinginan dan niat itu nggak disambut, diumbar menuai, ya akhirnya nggak terwujud. Wong putusan yang namanya keinginan itu nggak disambut. Dulu Nabi datang sebagai utusan daripada Allah SWT kepada kaum-kaum mereka. Demikian juga Allah sekarang mengutus dalam hati kita, namanya keinginan. Datangkan itu utusannya Allah dalam hati-hati kita, namanya keinginan. Kalau keinginan itu sudah disambut, ya akhirnya bisa berangkat. Tapi kalau keinginan itu datang nggak disambut, ya akhirnya ya penonton saja. Maka disambut dari mulia. Bagaimana? Insya Allah yang niat untuk seluruh alam berdiri. Mas kawinnya 4 bulan 40 hari ke selatan. 4 bulan 40 hari, yang lain itu yang berangkat besok dalam waktu dekat ke selatan. Mari sekalian. Bismillah, bismillah, monggo. Bismillah, Masya Allah. Silakan Mbak, dapatkan namanya ke belakang. Dari pertemuan ini, Masya Allah, kita akan hantar jemaah ke seluruh alam, Masya Allah. Terutama yang sudah ke IPB tahun ini berangkat ke negara jauh. Silakan Pak, yang sudah IPB daftarkan nama ke belakang. Silakan daftarkan di negara jauh. Silakan. Yang sudah pernah ke India, Bangladesh, Pakistan, silakan daftarkan namanya ke belakang. Silakan Pak, Masya Allah. Silakan. Yang belum pernah ke India, Bangladesh, silakan daftarkan juga ke belakang. Silakan Pak. Tahun ini yang belum pernah ke India, Bangladesh, silakan daftarkan namanya di belakang. Kita sudah diminta-minta ini sama masyarakat kita. Nizamuddin, Masya Allah. Hari ini ada istimewa tonggi di Bangladesh. Terbuka Bangladesh untuk jamaah hari ini. Silakan Pak, Masya Allah. Siapkan daripada malah-malah kita sebagai syarat untuk ujung-ujung dunia, kita berangkat ke India, Pakistan, Bangladesh dulu. Bagaimana, insya Allah? Semua niat insya Allah. Subhanallah bihamdi, subhanallah. Alhamdulillah, hadirin, kita lanjutkan program kita yang berkumpul di halaqah Zoom-nya masing-masing. Mari silakan berkumpul di halaqah Zoom-nya masing-masing. Kemudian untuk para pelajar, mahasiswa, pemuda, bapak-bapak guru yang hadir, silakan untuk berkumpul di halaqah Al-Madah di ruang sebelah selatan.